Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi partisipasi politik. Nah, sebenarnya partisipasi politik ini kalau dalam analisis politik modern merupakan suatu masalah yang sangat penting. Nah, pada awalnya partisipasi politik ini memfokuskan diri memang hanya pada partai politik saja sebagai pelaku utamanya. Tetapi dengan berkembangnya demokrasi, kemudian banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, kenapa kelompok ini muncul? Kelompok ini muncul salah satunya karena kekecewaan dengan kinerja dari partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu dengan harapan mereka akan lebih efektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui aksi langsung yang mereka lakukan gitu ya. Nah, ada dua definisi mengenai partisipasi politik yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo dan Herbert. Miriam Budiarjo sendiri mendefinisikan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah gitu. Kegiatan ini mencangkup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, kemudian menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya dan sebagainya. Kemudian Herbert mendefinisikan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Jadi rekan-rekan sekalian bisa disimpulkan bahwa sebenarnya partisipasi politik ini adalah kegiatan seseorang ataupun kelompok gitu ya yang secara aktif mengikuti atau masuk ke dalam kehidupan politik dengan harapan agar mampu atau bisa menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan pemerintah gitu ya. Nah, bentuk-bentuk partisipasi politik ada menurut Maksud dan McAndrew. Nah, partisipasi politik ini dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama, electoral activity. Nah, ini termasuk dalam segala bentuk kegiatan, baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sebuah pemilihan. Misalnya, ikut serta dalam suatu kampanye, kemudian dia memberikan sumbangan untuk kampanye tersebut, kemudian menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, kemudian juga eh, mengajak seseorang atau mempengaruhi seseorang untuk mendukung suatu partai politik atau memilih suatu pemimpin, seorang pemimpin tertentu gitu ya. Kemudian juga memberikan suara dalam pemilihan, kemudian mengawasi pemberian dan perhitungan suara. Misalnya kan di tiap TPS biasanya ada perwakilan dari calon pemimpin atau calon-calon wakil rakyat gitu, atau perwakilan dari partai politik yang ditunjuk untuk menjadi pengawas dalam pemungutan suara sampai dengan penghitungan surat suara seperti itu. Kemudian juga menilai calon-calon yang akan diajukan dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2 yaitu lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu. Jadi ini berkaitan dengan proses melobi ya. Kemudian organisational activity gitu ya, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial politik, mau dia sebagai pemimpin, aktivis, atau hanya sebagai anggota. Yang penting dia itu terlibat dalam sebuah organisasi sosial atau politik gitu ya. Kemudian contacting. Nah, ini adalah partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung menghubungi pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang jumlahnya itu bisa saja kecil gitu. Biasanya dengan bentuk partisipasi semacam ini akan mendatangkan sebuah manfaat bagi orang yang melakukannya. Biasanya juga dilakukan untuk kepentingan individu semata gitu. Kemudian violence ya, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengerusakan. Biasanya kalau dengan cara mempersuasi dan lobby tidak bisa itu, mereka akan cenderung melakukan tindakan yang ke arah kekerasan gitu ya, pemberontakan seperti itu.
Nah, ini merupakan bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Maksud dan McAndrew. Kemudian ada bentuk partisipasi politik juga yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Kalau Gabriel Almond ini mendefinisikan atau membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi dua. Yang pertama konvensional, yang kedua non-konvensional. Nah, kalau konvensional itu apa sih? Kalau konvensional itu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern gitu ya. Jadi yang normal-normal aja nih kalau konvensional nih ya. Kalau non-konvensional ini kegiatannya lebih bercenderung ke ilegal dan penuh dengan kekerasan. Nah, dibagi menjadi apa saja contohnya konvensional ini? Pertama, pemberian suara, voting, kemudian diskusi politik, kemudian adanya kegiatan kampanye, kemudian membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, kemudian juga komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Ini bisa masuk ke lobbying ya, teman-teman. Kemudian kalau non konvensional ini kegiatan ilegal apa saja sih contohnya? Yang pertama, pengajuan petisi, kemudian demonstrasi besar-besaran gitu ya, kemudian konfrontasi, mogok gitu, kemudian tindakan kekerasan politik harta benda, misalnya mobil polisi dirusak, kemudian bangunan dibom gitu ya, kemudian dibakar bangunan dan mobilnya kendaraan polisi misalnya ya, atau misalnya pengerusakan gedung-gedung pemerintahan gitu. Kemudian tindakan kekerasan politik terhadap manusia, penculikan contohnya, kemudian pembunuhan. Kemudian yang terakhir adalah contohnya perang gerilya dan revolusi. Ini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond. Next slide. Ada partisipasi politik di negara demokrasi. Jadi, slide selanjutnya ini saya akan menerangkan mengenai bagaimana sih partisipasi politik di negara demokrasi, otoriter, negara berkembang, kemudian juga bagaimana partisipasi politik dalam new social movement gitu ya. Yang pertama, partisipasi politik di negara demokrasi. Gitu. Nah, tidak seperti di negara komunis yang hanya memiliki satu partai, di sini ada dua atau lebih partai di negara demokrasi ini. Kemudian juga partisipasi politik menjadi gambaran tentang kepedulian masyarakat tentang keadaan pemerintah atau keadaan politik. Kemudian terdapat juga pola partisipasi politik yang digambarkan menggunakan piramida pola partisipasi politik menurut Gilbert Gould dan juga menurut David and Frank. Ya, yang pertama piramida pola partisipasi politik menurut Gilbert dan Gould. Yang paling atas itu adalah pemain, yang tengah itu adalah penonton, yang ketiga itu adalah apatis. Nah, yang pertama ini pemain itu bisa disebut juga sebagai gladiators, teman-teman. Gladiators ini adalah orang yang sangat aktif di dalam politik. Nah, sekitar 5-7% populasi orang Amerika ini masuk ke dalam pemain, dikategorikan sebagai pemain aktif dalam partisipasi politik atau kehidupan politik. Tuh ya, kemudian yang tengah-tengah ini adalah penonton atau spectators. Orang yang partisipasinya itu minimal seperti menggunakan hak suara. Sekitar 60% populasi orang Amerika. Kemudian apatis atau aesthetic gitu, orang yang tidak peduli sama sekali, bahkan tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi dia acuh nih, dia nggak peduli sama sekali sama kehidupan politik dan pemerintahan di negara tersebut. Biasanya ya dia tidak akan menggunakan hak pilihnya gitu ya dalam pemilihan umum maksud saya. Kemudian sekitar 33% populasi orang Amerika ini termasuk ke dalam kelompok apatis. Itu ya, ini adalah piramid pola partisipasi politik menurut Gabriel and Gould ya, dengan perumpamaan orang-orang di Amerika atau kehidupan politik, partisipasi politik di Amerika. Kemudian ada partisipasi politik di negara demokrasi menurut David dan juga Frank L. Wilson. Tingkat partisipasi politik warga negara yang paling tinggi adalah aktivis sebutannya ya, atau the deviant. Nah, termasuk di dalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak, dan teroris, pejabat publik atau calon pejabat publik, fungsionaris partai politik, pimpinan kelompok kepentingan itu masuk ke dalam
aktivis gitu ya. Jadi orang-orang yang menjabat atau calon pejabat atau fungsionaris partai politik, pimpinan partai politik atau pimpinan kelompok kepentingan itu masuk ke dalam kelompok aktivis gitu. Kemudian juga partisipan dan penonton ini masuk di tengah-tengah ya teman-teman ya. Nah, partisipan ini adalah orang yang bekerja untuk berkampanye. Misalnya anggota partai politik yang aktif gitu ya, partisipan aktif. Kemudian dia juga aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis, orang yang terlibat dalam komunitas proyek. Tuh. Kemudian orang yang menghadiri rally politik, anggota dalam kelompok kepentingan, pelobi, pemilih, orang yang terlibat dalam diskusi politik, pemerhati dalam pembangunan politik itu adalah penonton maksudnya ya. Kemudian apolitis, kelompok yang sama sekali tidak terlibat dalam melakukan kegiatan politik. Jadi kalau misalnya orang yang benar-benar terlibat dalam kegiatan politik, benar-benar petinggi, itu masuknya ke aktivis. Tuh ya, misalnya orang-orang pejabat-pejabat di partai politik, pimpinan kelompok kepentingan itu masuknya ke aktivis. Kemudian partisipan, dia anggota aktif dari partai politik, anggota aktif dari kelompok-kelompok kepentingan gitu ya. Kemudian sangat perhatian dengan kehidupan politik gitu. Ini tuh masuk ke partisipan gitu ya. Kalau misalnya penonton ini orang-orang yang memang memiliki perhatian kepada dunia politik atau kehidupan politik gitu ya. Dia memperhatikan pembangunan politik dan lain sebagainya. Ya, dia anggota kelompok kepentingan, bisa masuk juga kepada penonton, tetapi bukan yang secara aktif dia ikut terjun atau terlibat langsung gitu. Kemudian yang terakhir adalah ya dia sama sekali tidak ikut andil dalam kegiatan politik tersebut. Gitu ya. Kemudian setelah partisipasi politik di negara demokrasi, maksud saya yang selanjutnya adalah partisipasi politik di negara otoriter. Nah, di negara otoriter ini partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Tujuan dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Biasanya, kalau misalnya di negara otoriter ini, partisipasi politiknya itu dalam pemilihan umum itu sangat tinggi. Salah satunya itu di Uni Soviet ya. Dia berhasil mencapai partisipasi politik yang sangat tinggi, bahkan mencapai 99%. Nah, sistem pemilihan umum di negara otoriter ini berbeda tentunya dengan negara demokrasi, di mana negara otoriter ini satu kursi hanya diperebutkan oleh satu orang dan dipilihnya juga secara ketat oleh partai komunis gitu. Beda dengan negara demokrasi ya, bisa beberapa orang dalam satu partai gitu untuk memperebutkan satu kursi saja gitu. Kemudian partisipasi politik di luar pemilihan umum dibina melalui organisasi golongan pemuda, golongan buruh, serta organisasi kebudayaan yang dikontrol sangat intensif. Di negara otoriter ini yang sudah mapan menghadapi dilema tentunya bagaimana mereka bisa memperluas partisipasi tetapi tetap dengan kontrol yang baik oleh mereka gitu sehingga tercapai masyarakat yang mereka harapkan, yang mereka dambakan gitu. Jika kontrol dikendorkan untuk meningkatkan partisipasi, maka bahayanya itu mereka mengkhawatirkan bahwa akan timbulnya konflik yang akan mengganggu stabilitas di negara mereka tersebut gitu. Dalam rezim otoriter, warga tidak tahu menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik. Jadi kalau misalnya di negara demokrasi itu partisipasi politiknya secara sukarela ya, kalau di negara otoriter ini lebih pemaksaan gitu ya. Bagaimana caranya supaya partisipasi politik dalam pemilihan umum itu tinggi gitu ya. Bagaimana caranya supaya partisipasi politik itu lebih luas gitu. Partisipasi politik tuh banyak gitu yang ikut terlibat dalam partisipasi tersebut di negara itu ya. Tetapi dia juga tidak ingin kehilangan kontrol tuh ya. Jadi mereka pengen partisipasi politiknya luas gitu, masyarakat ikut berpartisipasi, tapi mereka tidak ingin kehilangan kontrol terhadap masyarakatnya gitu. Sedangkan kalau kontrolnya juga dikendorkan, maka dikhawatirkan akan terjadinya konflik. Kemudian partisipasi politik di negara berkembang. Nah, kebanyakan negara berkembang ini giat dalam membangun
negaranya tersebut gitu dengan melibatkan partisipasi rakyat. Jadi rakyat itu diharuskan atau diharapkan ikut serta dalam penanganan masalah-masalah sosial seperti perbedaan etnis, budaya, status sosial, dan ekonomi, agama, dan lain sebagainya gitu. Kemudian di negara berkembang membutuhkan sekali adanya partisipasi dari rakyat. Di negara barat, apabila rakyat partisipasinya kecil, mengartikan bahwa rakyat puas dengan kinerja pemerintah. Sebaliknya, justru di negara berkembang ini dianggap bahwa rakyat yang apatis, karena apabila partisipasi buntu, terdapat anomi atau revolusi. Jadi sebaliknya ya, kalau misalnya di negara Barat itu dianggapnya bahwa partisipasinya kecil, itu dianggapnya berarti rakyat puas. Kalau di negara berkembang itu dianggapnya bahwa kalau misalnya rakyat nggak berpartisipasi dalam politik itu dianggapnya masyarakat itu apatis gitu terhadap perkembangan atau pembangunan dalam negara tersebut atau di negara tersebut. Kemudian ada partisipasi politik melalui New Social Movement. Nah, jika ditelisik kembali, mengapa partisipasi politik dalam pemilihan umum cenderung rendah? Karena mereka masih berpikir bahwa suara satu orang ini cenderung tidak akan berpengaruh, terutama di negara yang penduduknya ini sangatlah banyak gitu. Kemudian mereka membentuk sebuah kelompok-kelompok. Nah, dengan harapan bahwa dengan adanya kelompok ini, maka suara mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Gitu. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah yang menguntungkan mereka. Kemudian kelompok-kelompok ini berkembang menjadi gerakan sosial gitu ya. Jadi selain partisipasi yang diukur berdasarkan pemilihan umum, ada bentuk partisipasi lain yaitu melalui kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan sosial atau social movement. Yang sebenarnya gerakan sosial ini munculnya itu dari tahun 1960 sebagai lanjutan dari gerakan sosial lama. Itu ya. Makanya disebut New Social Movement atau NSM. Nah, gerakan baru ini berkembang menjadi gerakan yang sangat dinamis, terutama dengan timbulnya pergolakan di negara-negara Eropa Timur yang ingin melepaskan diri dari otoritarianisme menuju sebuah demokrasi. Anggotanya ini terdiri dari generasi pasca materialis, yaitu bahwa kemajuan industri telah berhasil memenuhi kebutuhan material manusia untuk hidup secara layak. Gitu. Jadi dasarnya dari kelompok ini adalah sebuah protes. Mereka mengkritisi terhadap cara-cara politik seorang politisi, pejabat, dan mereka merasa terasingkan dari masyarakat. Tuh, sementara itu memang kelompok-kelompok ini terus berinteraksi dengan badan-badan eksekutif dengan tetap memperhatikan kedudukan otonominya terhadap negara, yaitu sebagai non-governmental organization atau NGO. Nah, di sini ada dua definisi mengenai social movement. Yang pertama dari Titero, yaitu tantangan kolektif oleh orang-orang yang mempunyai tujuan bersama berbasis solidaritas melalui interaksi secara terus-menerus dengan para elit, lawan-lawannya, dan pejabat-pejabat. Kemudian, menurut Di Renzo, gerakan sosial adalah perilaku dari sebagian anggota masyarakat untuk mengkoreksi kondisi yang banyak menimbulkan problem atau tidak menentu. Untuk menghadirkan suatu kehidupan yang lebih baik, tujuan akhir dari gerakan sosial menurut Di Renzo adalah tidak hanya terbatas pada perubahan sikap dan perilaku individu, melainkan sebuah perubahan tatanan sosial baru yang lebih baik. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa memang kelompok ini munculnya akibat karena sebuah protes ya, mereka sangat mengkritisi dengan cara-cara berpolitik seorang pejabat atau politisi yang menurut mereka itu membuat mereka merasa terasingkan dari masyarakat gitu dan tidak menguntungkan bagi mereka. Itu tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup, salah satunya dengan mendirikan berbagai kelompok yang peduli terhadap masalah-masalah baru seperti lingkungan, gerakan perempuan, hak asasi manusia, dan gerakan anti nuklir, dan juga sifatnya sosial dan juga ada yang sifatnya advokasi atau penegakan hak asasi di bidang hukum. Kemudian di social movement ini munculnya karena apa sih? Nah, karena protes juga sebagai mengkritisi perilaku berpolitik pejabat dan politisi, kemudian juga karena sebenarnya itu karena munculnya disebabkan oleh perilaku kolektif gitu. Nah, perilaku kolektif ini tuh apa sih? Perilaku kolektif ini
merupakan tindakan, pemikiran, dan perasaan emosional yang meliputi sejumlah besar orang dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Jadi karena ada perilaku kolektif ini, gitu ya, muncullah new social movement. Ini ada 3 karakteristik perilaku kolektif. Yang pertama, interaksi sosial sangat terbatas, kemudian dia juga merasa ikatan sosialnya tidak jelas, kemudian juga norma-normanya itu lemah, gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis kelompok pentingan lebih tepatnya. Ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya ya, mengenai kelompok anomi dan asosiasional, institusional, dan asosiasional. Jadi saya skip saja penjelasan mengenai jenis kelompok ini, langsung pembahasan mengenai LSM sebagai bentuk dari New Social Movement. Nah, ini sebenarnya LSM ini di Indonesia munculnya sendiri pertama kali itu dengan adanya Persatuan Keluarga Berencana Indonesia ya, atau PKBI pada tahun 1957. Nah, di Indonesia ini sebutan untuk New Social Movement adalah lembaga swadaya masyarakat. Kemudian menjelang tahun 1960 lahir juga LSM-LSM baru nih. Nah, munculnya kesadaran pada masa itu, munculnya kesadaran bahwa kemiskinan tidak dapat hanya diatasi dengan hanya memberikan obat-obatan saja atau bahan pangan dan sebagainya gitu. Sebaliknya, bahwa mereka menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan hanya dalam bentuk fisiknya aja, obat-obatan atau bahan panganan dan lain sebagainya ya, tetapi juga perlu adanya perbaikan taraf hidup masyarakat miskin, gitu ya, dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah, gitu ya. Jadi misalnya perlu peningkatan dari segi pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya ya. Kemudian pada tahun 1980, kesadaran politik mulai bertumbuh di kalangan masyarakat. Mereka ingin adanya pembangunan dan perkembangan secara ekonomi gitu. Namun muncul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tepatnya pada masa Orde Baru, di mana kontrol terhadap organisasi masyarakat khususnya LSM ini makin ketat dan LSM tidak leluasa untuk melakukan gerakan-gerakannya gitu ya. Nah, ini pada masa Presiden Soeharto gitu. Kemudian mulai kondusif ini bagi LSM pada masa setelah jatuhnya Presiden Soeharto atau masa reformasi. Kemudian kelompok lembaga swadaya masyarakat Indonesia ini menurut Romtopat Timasang, seorang aktivis dari LSM senior di Indonesia, membedakan bahwa LSM ini mempunyai atau dikategorikan atau dibagi menjadi 5 kelompok paradigma. Nah, jadi perbedaan dari 5 paradigma ini yang pertama yaitu paradigma kesejahteraan. Dia menganggap bahwa kemiskinan dan keterbelakangan itu merupakan sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia. Itu merupakan takdir dan nasib manusia sama halnya seperti bencana alam, di mana dia membantunya itu melalui santunan ataupun sedekah. Yang kedua yaitu paradigma modernisasi. Dia menganggap bahwa keterbelakangan atau kemiskinan itu berasal dari rendahnya pendidikan, penghasilan, keterampilan, dan juga kesehatan, terutama yang berkaitan dengan gizi, sehingga dia menolongnya itu melalui pembentukan atau pemberian prasarana atau meningkatkan pendapatan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, paradigma reformasi. Dia menganggap bahwa segala sumber masalah sosial itu, termasuk kemiskinan dan juga keterbelakangan, bersumber dari lemahnya pendidikan, korupsi, dan mismanagement atau inefisiensi yang terjadi gitu, sehingga mereka membutuhkan banyaknya tenaga profesional untuk membantu memperbaiki hal tersebut gitu, terutama yang berkaitan dengan perbaikan dan perubahan undang-undang atau hukum yang sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Kemudian paradigma liberalisasi ini menganggap bahwa segala sesuatu masalah sosial termasuk dengan kemiskinan itu bersumber dari penindasan dan juga pembodohan terhadap masyarakat gitu ya. Sehingga paham dari paradigma ini cenderung berhubungan dengan kemerdekaan, kebebasan, dan hak asasi manusia gitu. Kemudian paradigma transformasi menganggap bahwa kemiskinan atau masalah sosial itu disebabkan adanya ketidakadilan tatanan sosial atau struktural dan tidak segan-segan untuk berkonflik, dan dia menganggap bahwa masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Itu ya. Baik, sekian materi kali ini mengenai partisipasi politik. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Masuk ke dalam materi mengenai partai politik, yang pertama saya akan menyebutkan terlebih dahulu beberapa definisi menurut beberapa ahli ya. Yang pertama menurut Carl,
Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal secara material. Kemudian definisi yang kedua dinyatakan oleh Sigman, yaitu partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya partai politik ini merupakan sebuah organisasi yang terorganisir. Kemudian mereka memiliki ideologi, cita-cita, dan tujuan yang sama yang tentunya ingin mereka raih secara bersama-sama. Mereka ingin merebut atau mempertahankan kekuasaan dengan cara tentunya bersaing dalam sebuah pemilihan umum gitu ya, untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo yaitu ada 4. Yang pertama sebagai sarana komunikasi politik, di mana partai politik ini sebagai perantara keinginan masyarakat dan juga kebijakan pemerintah. Partai politik sebagai wadah penampung aspirasi atau artikulasi kepentingan masyarakat yang kemudian dirapatkan melalui agregasi kepentingan. Tentu saja yang namanya arus informasi dalam suatu negara kan bersifatnya dua arah ya, berjalan ke atas, dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas gitu. Dan dari sini kedudukan partai politik dalam arus ini tentunya sebagai sebuah jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah, atau mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah. Kemudian kedua, sarana sosialisasi politik. Nah, partai politik ini kan merupakan sebuah organisasi atau kelompok yang terorganisir ya, yang memiliki ideologi partai, cita-cita yang kemudian mereka implementasikan ke dalam sebuah atau ke dalam bentuk program-program partai politik tersebut, kemudian ditawarkan kepada para konstituen agar dapat ikut bergabung dalam rangka kepentingan personal secara khusus dan kepentingan nasional secara umum. Nah, dan juga sebenarnya hal tersebut dipandang sebagai sesuatu upaya untuk menciptakan citra yang baik, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh partai politik tersebut demi kepentingan masyarakat gitu, atau demi kepentingan umum. Kemudian poin yang ketiga yaitu rekrutmen politik, di mana menarik dan mengambil tenaga potensial untuk dijadikan kader politik untuk kemudian dijadikan pemimpin. Nah, rekrutmen politik ini merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional, karena memang setiap partai politik itu kan memang membutuhkan kader-kader yang berkualitas gitu untuk dapat mengembangkan partainya tersebut. Yang keempat, mengenai sebagai pengatur konflik ya. Nah, partai politik ini ikut memecahkan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat. Tentunya partai politik berperan dalam menjembatani berbagai konflik kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Nah, seperti itu fungsi partai politik. Kemudian ada klasifikasi sistem kepartaian. Nah, dibagi menjadi ada tiga jenis ya. Pertama, sistem partai tunggal. Cirinya itu hanya ada satu partai di negara tersebut. Biasanya partai otoriter, totaliter, dan dominan. Nah, partai totaliter ini menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat, sedangkan partai tunggal di negara tersebut tidak boleh ada partai lain. Kemudian partai dominan dimungkinkan ada partai lain, namun harus tunduk pada partai dominan. Kemudian sistem duipartai. Di sini cirinya ada dua partai dominan yang saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan dalam suatu pemilu. Nah, biasanya ada partai berkuasa dan juga ada partai oposisi. Kemudian yang ketiga, sistem multipartai. Cirinya itu ada dua partai atau lebih yang dominan dan saling bersaing gitu ya, dikarenakan memang adanya paham demokrasi gitu yang dianut dalam suatu negara, atau adanya keberagaman budaya dalam suatu negara tersebut gitu. Pada umumnya, setelah pemilihan umum, ada beberapa partai yang memang melakukan koalisi. Kita masuk ke materi mengenai sistem pemilihan umum. Nah, di banyak negara demokrasi ini sebenarnya pemilihan umum dianggap sebagai sebuah lambang, sekaligus tolak ukur atau juga perwujudan atau cerminan dari sebuah sistem demokrasi. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu definisi dari pemilihan umum menurut Ibnu Triscahyo. Pemilihan umum ini secara umum atau universal adalah instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Jadi sebenarnya di sini pemilihan umum adalah suatu kegiatan ya untuk menghimpun suara rakyat untuk menentukan dan mengisi jabatan-jabatan politik baik dalam badan eksekutif maupun juga badan legislatif. Kemudian masuk ke tujuan pemilihan umum menurut Hamilton. Yang pertama, implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi ini adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat.
Untuk itu memang pemilihan umum menjadi salah satu cerminan atau perwujudan dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Kemudian yang kedua, sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang memang mereka percaya dapat mengartikulasikan aspirasi dari kepentingannya. Kemudian yang ketiga, sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu biasanya mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Kemudian yang keempat, sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Nah, pemberian suara para pemilih dalam pemilihan umum pada dasarnya memang merupakan sebuah pemberian mandat dari rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan. Dan otomatis pemimpin politik yang terpilih tersebut akan mendapatkan legitimasi atau keabsahan politik dari rakyat yang memang memilih mereka. Kemudian yang kelima, sebagai sarana partisipasi politik masyarakat yang turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilihan umum, rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada calon-calon yang memang memiliki program-program yang dinilai aspiratif untuk membawa kepentingan rakyat. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa memang pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah, baik di eksekutif maupun di legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, gitu ya. Kemudian ada syarat-syarat pemilu yang demokratis. Yang pertama diadakan secara berkala, gitu ya. Kemudian yang kedua diikuti oleh lebih dari satu kontestan. Kemudian yang ketiga, pengakuan terhadap prinsip hak suara yang universal. Yang keempat, adanya komite atau panitia pemilu yang memang independen gitu ya, independen, jujur, dan ada kebebasan untuk mengetahui dan mendiskusikan pilihan. Kemudian juga ada kebebasan untuk menentukan pilihan disertai dengan terjaminnya kerahasiaan pilihan itu. Kemudian yang ketujuh, membentuk partai politik atau kontestan pemilu serta menentukan dan menyeleksi calon yang akan dipilih. Kemudian kedelapan, peluang kompetensi yang sehat dan perhitungan secara faktual, jujur, dan transparan. Terdapat dua macam sistem pemilihan umum. Yang pertama, single member konstituensi atau sistem distrik. Sistem distrik ini adalah wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau dapil atau daerah-daerah pemilihan. Satu wilayah ini hanya boleh memilih satu wakil saja atau memiliki satu wakil saja, ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Tuh ya, misalnya dia bisa memenangkan atau memiliki suara 51% minimal, otomatis 49%-nya ini tidak akan dilihat sama sekali. Jadi suara minoritas ini otomatis akan hilang. Dan orang yang memiliki 51%-nya ini otomatis akan menang gitu ya. Nah, kemudian ada kelebihannya nih sistem listrik ini. Yang pertama, sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai karena kursi yang diperebutkan hanya satu, hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum. Kemudian mengurangi kecenderungan untuk munculnya partai-partai baru, gitu ya. Kemudian yang ketiga, distrik merupakan daerah kecil, karena itu wakil yang dipilihnya dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya atau konstituennya atau rakyatnya gitu ya. Sehingga hubungan antara konstituennya itu dengan wakilnya lebih erat. Dan si wakilnya tersebut juga akan cenderung memperjuangkan kepentingan daerahnya. Kemudian bagi partai besar lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen. Gitu ya, karena mutlakan. Kalau misalnya minimal 51% aja dia dapat suara, dia langsung akan maju di parlemen ya, akan terpilih. Kemudian lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Kemudian sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Jadi dia nggak ribet-ribet nih. Siapa suara terbanyak, dia akan menjadi pemenangnya. Kemudian terdapat kelemahan sistem distrik. Yang pertama, peluang untuk menduduki kursi parlemen menjadi sangat kecil. Hal ini disebabkan karena partai besar cenderung lebih berkuasa. Ya, kemudian partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini membuat banyaknya suara terbuang. Kemudian yang ketiga, wakil rakyat terpilih cenderung memperhatikan kepentingan daerahnya saja, kurang memperhatikan kepentingan yang ada di nasional. Yang kedua, multi-member konstituensi atau sistem proporsional atau sistem perwakilan berimbang, di mana satu daerah memiliki atau memilih beberapa wakil. Jadi kalau misalnya yang tadi yang pertama itu, ya kalau misalnya Bandung, ya cuma punya satu wakilnya, gitu ya. Sedangkan yang ini tuh kebalikannya.
Sistem proporsional adalah sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih. Satu daerah memiliki beberapa wakil atau memilih beberapa wakil gitu. Para wakil yang terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara mayoritas yang telah ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. Nah, jadi kalau dalam sistem proporsional ini, penentuan dapil dalam sistem proporsional adalah berdasarkan luas daerah dan jumlah penduduk. Semakin luas wilayahnya, semakin besar jumlah penduduknya, maka jumlah dapilnya ini akan semakin banyak. Otomatis jumlah jumlah wakil rakyatnya juga akan semakin banyak ya. Nah, misal di Sumatera Utara penduduknya 12 juta nih, makanya dapilnya ada 3. Nah, beda lagi kalau misalnya di Jabar. Jabar ini penduduknya ada 40 juta, makanya dapilnya itu ada lebih dari 3. Otomatis wakilnya juga akan lebih banyak ya. Nah, walaupun memang luas wilayahnya itu lebih kecil. Tuh. Ada kelebihannya dari sistem proporsional yang tentunya berbanding terbalik gitu ya dengan yang tadi sistem yang sebelumnya. Yang pertama, dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursi parlemen. Yang kedua, setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang. Jadi partai kecil pun masih memiliki kesempatan untuk mengirim wakilnya di parlemen. Terdapat kelemahan sistem proporsional. Yang pertama, sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada. Tetapi sebaliknya, mereka cenderung untuk mempertajam perbedaan sehingga sistem ini dianggap berakibat pada penambahan jumlah partai. Ya, jadi sebaliknya dari yang tadi ya. Kemudian yang kedua, wakil rakyatnya kurang dekat dengan pemilihnya saking banyaknya ya. Bahkan banyak juga konstituen yang memang tidak kenal dengan wakil rakyatnya gitu. Jadi si wakil itu malah justru lebih dekat sama partainya dibanding pemilihnya itu sendiri. Ada asas pemilihan umum, teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa pemilu ini harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Tuh ya. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud. Dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip aman diri, kemudian jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien gitu. Nah, langsung ini artinya bahwa pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya pada calon-calon pemimpin yang memang sesuai dengan hati nurani mereka gitu. Yang kedua yaitu umum, di mana warga negara yang berusia 17 tahun atau yang telah menikah berhak untuk memberikan suaranya gitu ya. Dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi. Kemudian bebas yang ketiga, artinya rakyat berhak memilih itu ya calonnya menurut hati nuraninya sendiri tanpa adanya paksaan, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Kemudian juga yang keempat rahasia, yaitu rahasianya terjamin ya, tidak akan ada yang tahu siapa yang kita pilih gitu. Kemudian yang kelima, jujur dalam penyelenggaraan pemilu. Termasuk juga penyelenggaranya, pemerintahnya, kemudian partai politiknya, pengawasnya, peserta pemilunya gitu ya. Harus bersikap jujur gitu dalam proses pemilu ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian adil. Nah, penyelenggara pemilu ini harus adil dalam pemilihan umum. Jadi tidak ada nih yang namanya misalnya partai politik atau calon-calon tersebut mendapat perlakuan yang berbeda, semua dianggap sama. Itu ya. Selesai untuk materi sistem pemilihan umum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.